Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah dan Pelarian Cinta, bagian 21. Buricak, Burinong, Buricak Burinong. Ringtone HP-ku bersuara di kamar tidur kami. Perlahan aku bangun pelan-pelan menuju di mana HP-ku tadi kutaruh. Aku terkejut ketika melihat nama yang ada di layar ponselku. Hah? Papa? Ya, Pak. Assalamualaikum, kataku ketika mengangkat panggilan telepon dari Papa. Waalaikumsalam, Nak. Kemana saja kamu, Nak? Papa dan Mama khawatir sama kamu, kata Papa dari seberang telepon sana. Alhamdulillah, Adit sehat dan baik-baik saja, Pak. Oh iya, ada apa nelpon Adit malam-malam begini? Tanyaku sedikit kaget dan bingung, karena tidak biasanya Papa telepon tiba-tiba begini. Ada apa denganmu, Nak? Kenapa kamu merahasiakan pada kami? Apa karena kamu takut kami tak merestui kalian? Tanya Papa bertubi-tubi. Maksudnya Papa apa? Tanyaku berpura-pura tidak paham omongan Papa. Kamu jangan pura-pura tidak tahu, Dit. Pokoknya kamu besok harus ke Surabaya, jelasin sama Papa dan Mama. Jadilah anak yang menghormati orang tuamu, kata Papa tegas ke inti persoalan. Tapi, Pak, ucapku untuk menjelaskan di telepon, tetapi suaraku terputus karena Papa langsung memotong perkataanku. Kamu jelaskan nanti saja, setelah kamu ada di Surabaya. Papa dan Mama tunggu kamu di rumah. Kamu paham? Ya udah itu saja, Nak. Sudah malam Papa mau istirahat. Assalamualaikum, kata Papa tegas. Waalaikumsalam, sahutku menjawab salam Papaku. Setelah sambungan telepon terputus, aku mulai berpikir dan beberapa pertanyaan berputar di benakku sekarang ini. Kok jadi gini ya? Apakah Tasya yang melaporkan pernikahanku pada Papa? Kenapa bisa Yesi membocorkan masalah pernikahanku pada Tasya padahal sudah kuanti-wanti sebelumnya? Ah, jadi ribet begini. Dengusku berteriak kesal. Aku melihat ke arah tempat tidur, memperhatikan istriku yang tertidur pulas dengan wajah begitu damai. Terlihat wajahnya sangat bahagia sekali dalam tidurnya. Lalu aku melangkah mendekati tempat tidur, dan naik ke atas ranjang menyelimuti tubuh Talangjong kami berdua. Sejenak aku mengecup keningnya, sebagai ungkapan rasa cinta dan kasih sebagai suaminya. Aku merenung dan berpikir sejenak. Bagaimana aku menjelaskan jati diriku sebenarnya pada cinta? Apakah dengan berkata jujur, cinta bakalan menerima dan memaafkanku yang telah membohonginya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benakku. Malam ini aku tampak gelisah, banyak yang aku pikirkan saat ini. Aku ditempatkan pada situasi dilematis, dan mesti cepat mengambil sikap dan keputusan yang tepat. Yang pasti aku tidak akan melepaskan cinta, apapun yang akan terjadi. Bahkan aku siap menghadapi Papa dan Mama. Tetapi yang aku takuti, kalau cinta kecewa dan membenciku, karena aku telah membohonginya selama ini. Aku tidak sanggup membayangkan, jika cinta pergi menjauh. Pergi meninggalkanku setelah mengetahui kebohonganku. Tiba-tiba aku merasakan tangan cinta bergerak mengelus dadaku. Matanya terbuka dan menatapku tajam, seperti sedang menyelidiki aku, tatapan yang seolah ingin meminta penjelasanku. Mas Adit sayang, ada masalah apa, Mas? Adek melihat Mas gelisah seperti ini. Sekarang ini Adek adalah istrimu, Mas. Maka berbagilah dengan Adek. Adek tidak hanya ingin berbagi kebahagiaan saja dengan Mas, tetapi Adek juga mau berbagi penderitaan bersama Mas. Kita jalani dan hadapi bersama-sama. Adek yakin kita bisa melewati cobaan dan ujian ini, Mas. Aku sedikit banyak merasa tenang, ketika cinta mengatakan seperti itu. Pelukanku semakin erat padanya, aku tidak mau kehilangan dirinya. Sudah cukup aku kehilangan Ayu, orang yang pernah mengisi hatiku. Aku masih terdiam membisu. Ragu dan bimbang untuk mengatakan yang sebenarnya, tentang masalah ini pada cinta. Mas Adit, serunya. Ia menatap wajahku, dengan tatapan yang tajam dan serius. Kalau Mas cinta pada Adek, dan menganggap Adek berarti dalam hidup Mas, tolong berbagilah masalah, Mas. Adek akan mendukung dan selalu berada di sisi Mas. Aku menghela nafas,
mencoba menenangkan diri dan mengumpulkan keberanianku. Untuk mengatakan kebenaran dan kejujuran padanya, sambil menatapnya dan memegang tangannya, aku mulai mengucapkan kata demi kata dengan suara berat dan bergetar. Mas, sebenarnya ada rahasia yang selama ini kututup-tutupi sama kamu, Dek. Cinta mendengarkan perkataanku dengan serius. Aku sejenak menarik nafas untuk menenangkan gejolak hatiku saat ini. Apakah nanti jika Mas jujur sama kamu, kamu akan berubah sikap dan sayangmu padaku, Dek? Apakah kamu mau memaafkan Mas jika ternyata selama ini Mas sudah membohongi kamu? Aku diam sejenak menunggu jawaban Cinta. Kami saling menatap dan memandang satu sama lain. Terlihat sekali ia pun gelisah sama sepertiku. Kami berdua sama-sama gelisah dengan pikiran kami masing-masing. Apakah Mas sudah punya istri? Atau hanya memanfaatkanku, Mas? Tanya Cinta seakan menyelidik. Tidak, Mas tidak punya istri selain kamu, dan Mas juga belum pernah menikah sebelumnya. Lalu, apa rahasia itu, Mas? Apapun yang akan Mas katakan, Adek siap mendengarnya. Adek ikhlas menerimanya karena Adek benar-benar sayang kamu, Mas. Adek pastikan bahwa Adek tidak akan berubah padamu, Mas, jawab Cinta tegas dan jelas. Mas, sebenarnya bukan supir limousin seperti yang selama ini kamu sangka. Tetapi Mas adalah Direktur PT RWG Trans, Persero, perusahaan yang bergerak dalam jasa transportasi, yang beroperasi di Jakarta dan Surabaya. Dan jasa layanan antar pengantin itu termasuk dalam usaha Mas, Dek. Mas selama ini menutupinya dari kamu karena sejak awal, kamu sudah menganggap Mas hanya seorang supir. Dan Mas tidak berani mengungkap jati diri Mas, karena Mas takut kehilangan kamu. Mas takut kamu menjauh, dan meninggalkan Mas. Aku diam sejenak, begitupun dengan Cinta. Ia makin mempererat pelukannya, malah ia membenamkan kepalanya di dadaku. Apa kamu akan membenci Mas? Setelah kamu mengetahui siapa Mas sebenarnya? Kataku kembali meminta jawabannya. Cinta kembali menatapku dan ia memelukku erat, lalu ia menjawab. Adek tidak akan membenci Mas, ini hanya salah paham saja. Adek tidak akan berubah sama sekali. Justru Adek bangga sama Mas, karena telah berani jujur meluruskan salah paham kita. Kalau masalah ini sepertinya tidak perlu kita besar-besarin, Mas. Adek tahu Mas melakukannya karena tidak ingin mengecewakan aku, kan? Adek senang dan bahagia dengan keadaan kita sekarang. Mas telah mengajarkan pada Adek tentang kesederhanaan bukan kemewahan. Mas telah merubah cara pandangku tentang kehidupan, cinta serta ketulusan. Tapi itu bukanlah masalah yang serius, Dek. Ada lagi masalah yang sekarang mesti Mas hadapi, kataku melanjutkan kembali apa yang membuatku gelisah saat ini. Katakan saja, Mas. Kita cari jalan keluar bersama, Adek nggak akan meninggalkan kamu apapun yang terjadi. Kata Cinta mencoba meyakinkanku. Barusan Papa Mas telepon. Papa Mas ternyata sudah mengetahui kita telah menikah, dan Mas diminta Papa besok pulang ke Surabaya. Ia meminta, Mas menjelaskan secara langsung pada mereka. Jujur Dek, Mas malu pada orang tua Mas, karena telah membohongi mereka. Papa dan Mama selama ini tidak banyak menuntut Mas, dan memaksakan Mas mesti menikah dengan siapa? Tetapi tadi Mas merasakan sekali betapa kecewanya mereka. Karena keputusan Mas menikah tanpa terlebih dahulu minta restu mereka. Mas bingung harus bagaimana menjelaskan kepada orang tua Mas. Apalagi jika mereka mengetahui kamu sedang mengandung, dan anak dalam kandungan kamu bukan anak Mas. Ini bakalan jadi makin rumit, dan Mas tidak mau kehilangan kamu dan orang tua Mas. Kalian sangat berarti dalam hidup Mas. Cinta dengan serius dan menyimak. Ternyata ia ikut memikirkan semua perkataanku, lalu ia menanggapinya dengan tenang. Mas, suatu hubungan itu jika diawali dengan sebuah kebohongan, akan tidak baik nanti ke depannya. Walaupun terasa pahit, kita mesti mengatakan kebenarannya. Adek ikhlas apapun yang terjadi nanti, jika orang tua Mas tidak bisa menerima Adek. Adek mesti siap menanggungnya, karena memang itu kesalahan masa lalu Adek. Mas jangan membenci Papa dan Mama Mas, kalau mereka membenci Adek. Justru Adek akan membuktikan pada orang tua Mas, bahwa Adek benar-benar mencintai Mas dan benar-benar mau berubah menjadi baik dari sebelumnya. Jika Allah menentukan kita bersama selamanya, tentu ada jalan tidak kita sangka, Mas. Adek berharap Mas bahagia dan Adek akan tetap mencintai Mas, apapun yang terjadi nanti. Kami pun saling berpelukan.
Dari perkataannya, aku sedikit paham bahwa cinta benar-benar mencintaiku. Tetapi ia lebih mengutamakan aku menghormati orang tuaku, dan mengatakan perihal yang sebenarnya. Pernikahan kami, anak yang dikandungnya, walaupun mungkin ini akan membuat kami terpisahkan nantinya. Bentar, Mas. Kira-kira Papa Mas tahu kita menikah dari siapa? Mas tadi bilang, kalau Mas menutupi pernikahan kita ini kepada orang tua Mas. Adek yakin ada orang yang membocorkannya, kata Cinta serius. Kalau itu Mas juga tidak tahu, Dek? Tapi Mas yakin ini ulah Tasya, mantan pacar Mas, yang mungkin mendapatkan informasinya dari Yesi. Kamu ingatkan Yesi sahabat Mas? Jawabku. Cinta sempat berpikir sejenak, sambil mengingat-ingat nama Yesi yang aku sebutkan barusan. Iya, Adek ingat, Mas. Mbak Yesi sahabat kamu sewaktu SMA di Surabaya. Yang memberikan kebaya pengantin di butiknya itu kan? Memangnya apa hubungannya Tasya dengan Mbak Yesi, Mas? Apa Mbak Tasya menemui Mbak Yesi? Ucap Cinta mencoba menganalisa. Tadi pagi Mas dari rumah kontrakan kita ini, pulang dulu ke rumah Mas di Pondok Indah. Rencananya mau ganti motor ini dengan mobil untuk ke kantor. Karena Mas mesti bertemu dengan beberapa klien, untuk kontrak kerja sama. Ternyata Tasya ada di sana, entah sejak kapan ia ada di sana. Tapi yang jelas, ia terlihat marah dan mencurigai Mas. Kenapa beberapa hari ini selalu menghindarinya? Aku cuekin saja karena memang Mas sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi dengannya. Tidak lama Tasya pergi dari rumah Mas, karena merasa kesal dan dongkol Mas cuekin. Lalu setelah dari rumah Mas, ia ternyata pergi menemui Yesi. Mas tahu informasinya dari Ferdi, informan yang pernah Mas ringkus saat kita sedang ke butik Yesi. Oh begitu ya, Mas? Jadi jelas kemungkinannya Mbak Tasya, yang mengadukan pernikahan kita ke Papa dan Mama Mas. Ya udah kalau begitu kita mesti hadapi masalah ini, Mas. Jangan kita menghindar restu orang tua. Itu sangat penting demi kebahagiaan kita ke depannya, Mas, ucap Cinta yakin dan tegas. Iya, Dek. Mas bersyukur sekali mendapatkan seorang istri seperti kamu. Tidak hanya cantik tetapi hatinya luas dan bisa memahami Mas. Mas semakin cinta kamu, Dek. Jangan menjauh dan pergi meninggalkan Mas ya. Adek juga sayang dan cinta, Mas. Semoga saja kita bisa melalui masalah ini dengan baik ya. Adek akan mendampingimu Mas, dan akan selalu mencintaimu sampai akhir hayat Adek. Besok, jika sudah sampai di Surabaya, telepon Adek ya, Mas. Dan titip salam buat Papa dan Mama Mas. Semoga masalah ini cepat selesai dengan baik. Ingat Mas, jangan sampai Mas seperti Adek, yang menentang orang tua. Adek tidak mau Mas jadi anak durhaka. Kami menyudahi pembicaraan, dan segera tidur. Karena besok pagi, aku mesti berangkat ke Surabaya menemui Papa dan Mama. Pov Tasya. Beberapa saat lalu setelah pertemuanku dengan Yesi, aku segera menghubungi Om Gunawan papanya Adit. Ya halo, Syah. Sahut Om Gunawan dari seberang telepon sana. Om, Tasya sakit hati dengan Adit. Hiks, kataku sambil terisak sedih. Aku mulai melakukan sandiwara, untuk menarik simpati Om Gunawan. Seolah aku yang menjadi korban anaknya yang mencampakanku. Kenapa dengan kamu, Syah? Apa yang sudah dilakukan oleh Adit padamu? Tanya Om Gunawan yang terdengar khawatir, setelah mendengarku menangis di telepon. Tasya benci sama Adit, Om. Setelah apa yang sudah Tasya berikan padanya, termasuk kesucian Tasya? Kini Adit malah menikah dengan wanita lain, dan mencampakkan Tasya begitu saja. Sakit banget, Om. Gimana dengan masa depan Tasya, Om? Hiks. Tenang, Syah. Kamu tenang dulu ya, Om belum paham nih. Kamu ceritain dulu satu-satu, kata Om Gunawan mencoba menenangkanku dari suaranya di ujung telepon sana. Papa ingat nggak 3 tahun lalu? Dan malam itu aku dan Adit melakukannya, Om. Aditlah yang mengambil perawan Tasya. Tasya bahagia sekali saat itu, karena memang Tasya mencintai Adit. Tapi tiba-tiba Adit pergi begitu saja, hanya dengan menuliskan sebuah surat sebelum kami pulang ke Indonesia. Tasya shock banget ketika itu. Tasya sengaja diam dan menyimpan masalah. Ini karena tidak mau hubungan Om dan keluarga Tasya jadi ribut karena masalah ini. Tasya sayang dan cinta sama Adit, tapi kenapa Adit selalu jahat sama Tasya? Syah,
Sudah kamu jangan nangis. Kamu sekarang ke Surabaya. Kita obrolin di rumah Om. Om dan Tante pengen tahu masalahnya. Biar Om bisa bertindak tegas sama Adit, kata Om Gunawan tegas. Iya, Om. Tasya pengen Om tahu bahwa Tasya melakukannya karena sayang sama Adit. Sekarang Tasya akan ke Surabaya, biar Om dan Tante tahu Tasya nggak berbohong sama sekali. Iya Syah, kamu hati-hati ya, Om dan Tante tunggu kamu di rumah. Sudah kamu jangan sedih dulu, kata Om Gunawan menghiburku dari teleponnya di sana. Aku segera memesan flight untuk penerbangan ke Surabaya, dan mendapatkan tiketnya untuk keberangkatan sore. Sebelum maghrib aku sudah mendarat di Bandara Surabaya. Aku berencana mau mampir ke rumah Opah dan Omah dulu, dan nanti malam, baru akan ke rumah papanya Adit. Ting, tong. Aku sudah berada di depan pintu rumah mewah keluarga Rahadi Wahyu Gunawan, lalu memencet bel di samping pintu rumah tersebut. Aku sempat melihat ke kiri dan ke kanan. Bangunan rumah ini seakan membuka kembali ingatan masa kecilku dahulu. Masa kecil yang begitu berkesan, dan selalu membekas dalam benakku sampai detik ini. Aku teringat waktu kecil dulu, kala pertama kali bertemu dengan Adit. Main bersama-sama, bersepeda keliling kompleks dan taman. Hingga kejadian yang hampir merenggut nyawaku, masih terekam baik dalam ingatanku. Ceklek. Seorang asisten rumah tangga membukakan pintu. Ia lalu mempersilahkanku masuk dan duduk. Sebentar, Non Tasya. Bibik panggilin Nyonya dulu. Aku menganggukkan kepala dan duduk santai di ruang tamu, sambil memperhatikan suasana ruangan rumah Adit. Memandangi foto Adit semasa kecil, dan fotonya saat sedang naik sepeda. Berboncengan dengan gadis cilik berbadan gendut, yaitu aku. Tak lama berselang muncul Om dan Tante, orang tuanya Adit menghampiriku. Aku cipika-cipiki pada Tante Hanum dan mencium buku tangan Om Gunawan. Mereka sangat baik menyambutku bagi menantu mereka. Aku begitu terharu sekaligus senang atas perlakuan Om dan Tante. Syah, kita makan dulu, yuk. Baru nanti kita ngobrol santai di ruang keluarga, ucap Tante Hanum ramah mengajakku makan malam. Oke Tante, sahutku singkat. Kami makan malam bersama, sambil sesekali Om Gunawan menanyakan kabar papa mamaku di Jakarta. Mengenai bisnis agensi yang kukelola, sampai menanyakan hubunganku dengan Adit. Aku hanya menjawab semua pertanyaan mereka. Tetapi saat aku ditanya mengenai hubunganku dengan Adit, aku tiba-tiba menunduk. Jujur saat itu aku sedih, karena ia memutuskan sepihak hubungan pacaran kami yang sangat singkat. Tetapi aku juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena memang perbuatanku itu sangat sulit termaafkan olehnya. Setelah selesai makan, barulah Om dan Tante mengajakku bersantai di ruang keluarga. Sambil menyaksikan hiburan channel-channel dari TV berbayar. Syah, sekarang kamu jelaskan secara jujur pada Om dan Tante, hubungan kalian berdua. Biar Om dan Tante jelas, ucap Om Gunawan memulai obrolan kami. Boleh Tasya jujur sama Om dan Tante? Bersambung,